Halo para pecinta serial drama India, gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Gopi masuk ke dalam rumah dalam keadaan kotor. Gopi sedang mabuk sehingga tidak sadar. Nani meminta Kokila untuk mengoleskan warna pada wajah Kinjal. Kokila terpaksa mengoleskan warna di wajah Kinjal. Kinjal merasa senang. Tiba-tiba saja Deval berteriak, "Kinjal, aku mencintaimu." Semua orang bersorak bahagia. Kinjal dan Kokila merasa malu dan jengkel. Heta dan Cirek merasa bahagia. Kemudian berjanji akan selalu membuat Kinjal bahagia. Dapal mengancam akan bunuh diri jika Kinjal menolak cintanya. Kokila terkejut, sedangkan Kinjal mulai terkesan pada Dapal. Sementara itu, Gopi sedang mengotori sofa, spray dan bantal tanpa sadar. Urmila dan Rasi ada di kamar Kokila. Mereka mencoba membuka peti dengan kunci itu, tetapi tidak ada kunci yang cocok. Rasi berkata, "Mungkin nenek telah menyimpan peti di lemari." Rasi membuka lemari dan menemukan peti. Urmila akan membuka peti dengan kunci itu, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu pecah. Ternyata Gopi telah memecahkan vas. Rasi berkata, "Ada seseorang yang telah masuk ke rumah. Ibu, kita harus segera pergi." Tetapi Urmila kebelet pipis dan pergi ke kamar kecil dulu. Rasi merasa cemas. Gopi masih sibuk mengotori bantal di ruangan tamu. Urmila meletakkan kunci peti kembali ke lemarinya. Rasi dan Urmila terkejut melihat Gopi telah mengotori lantai dan sofa. Akhirnya Urmila memberitahu Rasi bahwa Gopi telah mabuk karena makan ladu itu. Ibu Kokila meminta Ahem untuk pergi mencari Gopi. Kemudian Ibu Kokila kaget saat menyadari kunci telah hilang. Urmila menunjukkan pada Rasi bahwa dia telah membuat cetakan kunci dengan sabun. Rasi merasa senang dan menyembunyikan sabun itu di dapur. Ibu Kokila meminta pelayan untuk mencari kuncinya. Akhirnya Rasi dan Urmila keluar dari rumah. Pelayan memberitahu mereka bahwa kunci Ibu Kokila telah hilang. Urmila meminta Rasi untuk berpura-pura menemukan kunci Ibu Kokila agar memujinya. Rasi berpura-pura menemukan kunci tersebut dan menunjukkan kunci itu kepada pelayan. Kokila masih mencari Gopi. Urmila memberitahu Kokila bahwa dia melihat Gopi masuk ke rumah. Kokila mengejek Urmila. Ibu Kokila memanggil Rasi dan menganggap Rasi sebagai pelayan. Rasi mengingatkan Ibu Kokila, "Aku bukan pelayan, tetapi aku istri Jigar." Kemudian Rasi mengembalikan kunci kepada Ibu Kokila. Ibu Kokila bertanya, "Kenapa semua barangku yang hilang selalu ditemukan olehmu?" Rasi merasa tegang. Ibu Kokila berkata, "Aku hanya bercanda." Ibu Kokila memberitahu Rasi bahwa kunci petinya disembunyikan di tempat lain. Rasi menjadi kesal, telah membuatnya susah. Kokila terkejut saat melihat Gopi telah membuat lantai dan spray kotor. Kokila dan berteriak kepada Gopi, tetapi Gopi tidak takut dan tersenyum nakal untuk mengejek Kokila. Jigar minum dan makan ladu dan mulai mabuk. Kemudian Jigar memaksa Rasi untuk makan ladu. Rasi terpaksa makan ladu tersebut dan mulai mabuk. Ibu Kokila meminta Ahem untuk mencari Gopi. Rasi dan Jigar menari dengan bahagia. Mereka sudah mabuk berat. Pada saat itu juga Kokila menyeret Gopi ke sana. Gopi mulai mengoceh sesuatu tentang kuil di rumah. Kemudian Kokila menyiram air ke wajah Gopi dan mendorong Gopi jatuh. Tetapi Gopi masih keadaan mabuk. Kokila mengusir semua orang pergi. Urmila bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Kokila juga mengusir Urmila dan keluarganya pergi dan menyuruh Ahem mengantar mereka pulang. Semua orang pergi. Kokila menegur ibunya karena memaksa ingin merayakan Holi,
Tetapi Cirek dan Hetal bertanya kepada Kokila apa yang terjadi. Kokila memberitahu keluarganya bahwa Gopi sedang mabuk. Begitu juga Rasi dan Jigar. Gopi tertawa dan tersenyum sendiri. Jigar dan Rasi begitu. Hetal kaget melihat itu semua. Kokila menegur dan memarahi Gopi. Gopi menjadi cemberut. Gopi mengoceh, "Jangan khawatir, aku akan membersihkan seluruh rumah. Tolong maafkan aku." Kokila bertanya-tanya, siapa yang membuat makanan dan minuman yang membuat mereka mabuk. Ibu Kokila bertanya kepada Kokila, "Mengapa kamu sibuk mengurus Gopi? Karena sekarang Hetal yang bertanggung jawab kepada Gopi, sedangkan kamu harus mengurus Rasi." Kokila menjawab, "Cukup sudah drama ini. Aku bisa mengajarimu Rasi beratusan kali, tapi Rasi tidak akan belajar. Dalam drama ini, Gopi, menantuku yang sudah aku ajari dengan baik, telah menjadi buruk, dan aku tidak bisa mentoleransi ini. Mulai hari ini, Rasi akan menjadi tanggung jawab Hetal kembali, dan Gopi, menantuku, akan menjadi tanggung jawabku kembali." Urmila dan keluarganya kembali ke rumah. Hetal meminta Urmila membuat kopi untuknya. Urmila berteriak dan meminta Dafal untuk menyuruh Kinjal membuat kopi untuknya. Kinjal mengejek Urmila dan bertanya, "Mengapa kamu tidak membeli mesin pembuat kopi?" Urmila menjadi kesal. Dafal meminta Kinjal untuk pergi mandi. Urmila langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Kinjal merasa jengkel. Kemudian Kinjal tersenyum jahat saat melihat spray putih milik Urmila. Gopi keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi. Gopi merasa sedih. Gopi meminta maaf kepada Kokila karena telah melakukan kesalahan. Kokila dan menegur Gopi. Gopi menangis. Kokila berkata, "Semua ini terjadi karena Hetal tidak serius mengawasimu. Jika aku yang mengawasimu, maka semua ini tidak akan terjadi. Jangan lakukan apapun yang akan mempermalukanku." Gopi berkata, "Ibu, aku bersalah. Tolong hukum aku." Kokila berkata, "Gopi, kamu telah mengotori semua spray. Jadi kamu harus mencuci semuanya dengan tanganmu. Dan ingat, tidak ada noda yang tersisa. Apakah kamu mengerti?" Gopi menjawabnya, "Rasi sedang mengeringkan rambutnya." Hetal datang ke sana. Rasi berkata, "Aku tidak tahu bagaimana tagihan telepon menjadi begitu besar." Hetal menjawab dengan manisnya dan meminta Rasi untuk bijak menggunakan ponselnya. Hetal membantu Rasi merapihkan rambutnya. Jigar sedang mandi dan meminta Hetal untuk membantunya membersihkan dirinya. Hetal meminta Rasi untuk meminta Jigar mandi. Rasi kaget. Rasi masuk ke kamar mandi. Jigar meminta Hetal untuk membersihkan punggungnya dengan sabun, dan Jigar tidak tahu bahwa Rasi yang membersihkan punggungnya karena Jigar memejamkan matanya. Rasi juga membantu Jigar keramas. Jigar membuka matanya setelah selesai keramas, dan Jigar kaget dan malu saat melihat Rasi. Rasi juga merasa malu dan berjalan pergi. Kemudian Rasi teringat dengan sabun yang dia sembunyikan untuk membuat cetakan kunci. Gopi selesai mencuci pakaian. Gopi berkata, "Sekarang aku harus mencuci semuanya spray yang kotor." Kemudian Gopi melihat ke meja Ahem dan mulai khawatir. Gopi berpikir, "Aku berharap tidak mempermalukan Ahem saat aku sedang mabuk. Apa yang harus aku lakukan? Mana aku menghadapi Ahem?" Dan episode pun bersambung.